Acara ini dipersembahkan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jambi. Nah interview hari ini jam berapa? Sarapan lah dulu Sarapan apa pagi ini ya? Dek, Iya bang. sarapan. Iya bang. Kenapa Zelita? Merengut-merengut bayi dari tadi? Hai, ini loh bang. Kemarin kan aku habis ngurus berkas. Katanya selesai selama 10 hari kerja. Ada tuh. Ini udah lebih dari 10 hari kerja. Aduh, Zelita, yo, make up tuh lah cantik, ya kan? Kalau cantik jangan merengut-merengut cuma gara-gara berkas tuh baik. Nah, sarapan lah dulu, sarapan apa yang ada di. Jadi kayak mana lah berkas itu? Tidak selesai bang sampai sekarang nih. Lamunian, kami Tunggu sebentar. Kok cantik kan pagi ini Zelita? Nak kemana? Nah itulah, kami tadi habis ngurus berkas. Mangkonya cantik kayak gini lah bang. Nah tadi kerja sekarang iyo nih. tadi tuh nak interview. Jadi tapi belum dihubungi, katanya kaget dihubungi lagi itu Zelita. Makanya kaget nunggu nak sarapan lah dulu rencana. Nah jadi berkas tadi itu gimana lah? Inilah kami tidak tahu nak kayak mana lagi bang. Belum selesai sampai sekarang. Kajannya lah 10 hari yo. Iyalah 10 hari. Nah itu Zelita. Jadi kebetulan tadi tuh mau interview di Ombudsman. Nah kebetulan kalau masalah pelayanan publik kayak gini nih, Ombudsman itu solusinya Zelita. Loh, apa bang ombudsman tuh? Zelita tak tahu Ombudsman? Tidak tahu, baru tahu nih. Dek tahu Ombudsman tak dek? Ada tahu juga tuh. Ombudsman tuh itu tuh salah satu lembaga negara yang khusus untuk melayani keluhan pelayanan publik Zelita. Nah kebetulan tadi itu kan nak interview abang nih kan, abang ganteng nih tadi nak interview. Nah interview sama di Ombudsman juga. Nah kebetulan hari ini kalau tidak salah Bang Roswandi itu ada nak janjian ketemu. Kita telepon beda. Pas nian sih bang. Cocok nih ini kita telepon. Bentar lagi mungkin abang tuh. Halo bang. Nah lah di jalan. Oke bang. Bang saya di warung dekat rumah nih bang ya. Oke makasih bang. Assalamualaikum. Nah bentar Zelita. Abang lah dekat sini nah. Kayak itu tengok itu tanya-tanya langsung yo. Apa itu Ombudsman? Kayak itu bedah nih lah pokoknya. Pasnya sambil sarapan. Menu hari ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Wah, siapa? Nelpon tadi? Iya, nelpon. Iya, Barusan iya. nelpon. Abang lah dekat berarti tadi. Dekat tadi. Iya. Agak macet. Agak macet bang ya. Memang kalau Jambi ini sekarang macetnya bang. Gitu Iya. ya? Apalagi dekat warung kita nih sudah kan. Nah itu Betul makanya apa ya macetnya. namanya warung gitu? Ini warung ini kan lokasi di Mayang bang. Mayang lagi macetnya memang bang. Nah bang kebetulan sambil makan kue lah bang ya. Ini Zelita nih tadi bang. baru didesain, baru dibuat. Baru dibuat bang. Warung baru nih Iya. bang. Sama dengan penunggunya baru juga. Iya betul. Apalagi hari ini bang penunggu cantiknya. Wah, iya, Nah dia ini tadi bang, Zelita nih tadi saya tengok kan kok cantiknya hari ini. Dah tuh apa sambil merengut pula. Kayak saya bilang tak laku jualan kalau misalnya merengut. Rupanya dia lagi ada masalah bang. Masalahnya tuh apa Zelita? Kami tuh lah ngurus berkas bang. Lah 10 hari kami buat lah. Tapi sampai sekarang nih belum ada kejelasan. Oh. Nah dia tuh ngurus berkas bang kan janjinya 10 hari yo. Cerita yo. Nah 10 hari. Nah tapi sampai sekarang tuh udah selesai bang. Nah Apa kalau boleh tahu berkas apa? Mau ngurus tentang apa? Nak ngurus dokumen apa? Kami ini nak pergi bang. Makanya kami ngurus berkas. Nak butuh cepat. Tapi sampai sekarang belum selesai-selesai. Baik. Ya memang gini, apa namanya tadi? Zelita bang. Gitu deh Ayo Zelita. bang. Memang dari beberapa hal, persoalan-persoalan seperti ini, memang secara umum agak sering dikeluhkan oleh masyarakat kita. Itu namanya aspek pelayanan publik, gitu, Junita. Jadi di aspek pelayanan publik itu memang ada kalanya di mana pelayanan itu menurut persepsi warga itu lama, tidak sesuai dengan durasi yang dijanjikan. Kadang-kadang janjinya besok selesai produk layanan administrasi, ternyata besok tidak juga. Iya bang.
Ini yang harus banyak publik mengetahui. Pertama memang dalam hal pelayanan publik itu, Bung Emil, itu ada yang disebut dengan kepastian layanan. Sekurang-kurangnya itu ada 5 kepastian yang mesti harus jelas di setiap unit penyelenggara pelayanan publik. Ada 5. Pertama, pasti syarat. Sekarang kita ingin tahu, kalau dari sisi syarat udah selesai semua ya? Sudah Dipenuhi. selesai. Nah, artinya warga yang mengurus pelayanan publik itu harus terlebih dahulu menyiapkan seluruh syarat yang dibutuhkan atau seluruh syarat yang diberi patokan oleh unit kerja pelayanan publik yang itu harus dipenuhi oleh warga. Kalau syarat sudah pasti, sudah pasti kita tadi udah urus, selesai, Bang. Nah. berarti masuk yang kedua. Yang kedua, Pasti prosedur. Nah, itu yang tadi. Apakah unit kerja itu dalam hal memberikan layanan nanti, prosedur dalam hal mengurus sampai terbitnya sebuah produk layanan, itu sudah sesuai tidak? Button up dari bawah sampai kepada ke atas. Kadang-kadang mentang-mentang ada orang dalam, kalau Iya. istilah sekarang ya kan? betul Bang. Dari pertama registrasi langsung ke atas. Ya itu nggak boleh, itu nyalahi prosedur. Pertama ada kepastian prosedur. Baru yang ketiga ada kepastian biaya. Jadi ada beberapa layanan publik kita itu di setiap unit kerja layanan itu memang perintah undang-undang untuk membayarkan beberapa pembiayaan. Itu kadang-kadang masuk di bagian PNBP bagi unit kerja itu. Penerimaan negara yang bukan pajak. It's okay, mungkin warga kita sudah penuhi itu. Bukti misal sudah transfer ya. Mungkin kalau untuk ada biaya sudah dibayar. Sudah udah Oke. dibayar. Baru yang keempat, pasti waktu. Nah, ini yang dikeluhkan Yunita. Tadi katanya 10 hari Bang. Ah. Nah, ini udah 12 hari. Itulah. Setiap unit penyelenggara pelayanan itu wajib memberi kepastian waktu kapan produk itu diberikan. Kalau dia berbentuk dokumen, surat, atau apa yang dibutuhkan, misal KTP, SIM, ya, atau SKCK, atau surat sertifikat segala macam, itu harus jelas kepastian waktu. Kalau unit kerja itu sudah mempublikasikan bahwa waktunya 20 hari, harus 20 hari. Boleh cepat, nggak boleh lewat. Kalau lewat dari 20 hari, namanya penundaan berlarut. Itu maladministrasi. Nah, ini yang tidak pasti tadi. Dari 10 hari, dicek, 12 hari, sampai produk belum juga selesai, itu maladministrasi. Kalau terjadi yang seperti itu, Junita boleh lapor ke Ombudsman. Lapor aja ke Ombudsman, nanti Ombudsman lah yang mengambil peran warga itu untuk menelusuri, untuk memeriksa di mana kendala sehingga produk layanan bagi warga itu belum diberikan. Nah, itu Ombudsman. Lapornya sederhana aja. Ada kronologis, ada KTP, nanti kami yang tindak lanjuti. Baru yang terakhir pasti produk. Nah, itu hal-hal yang merupakan kepastian dari unit kerja pelayanan publik yang harus dipenuhi. Begitu. Nah Bang, tadi itu kan Zelitan ini dia sudah ngurus berkas ya kan. Tapi dia Zelitan ini juga udah tahu Bang Ombudsman-nya sebenarnya apa Bang. Oh. Nah, mungkin adik-adik Iya, adik-adik ini adik Gen Z kayak ini Bang. Oh, ini, Gaya-gaya Gen Z gitu. Ini dari mana nih? Iya. Kok ada duduk sini belum masuk anu ya? Iya, udah kuliah ya, ada Oh, adik kuliah. Udah tamat ya? Masih sekolah. Oh, masih sekolah. Oke. Masih sekolah, Sering ya. nongkrong di sini? Sering. Ah, ini bagus ini. Dia tahu am Ombudsman enggak? Aduh, kurang tahu Nah, sih. tuh Bang, orang lu masih belum familiar Ombudsman-nya apa sebenarnya Bang? Ya, ini bagus ini. Ini warung edukatif sekali ini. Teman-teman adik-adik duduk di sini sambil diskusi. Gen Z itu nongkrongnya harus bermuatan diskusi. Oke, ini menarik. Apa itu Ombudsman? Makhluk apa ini? Nah, banyak orang nanya begitu kan? Apa Ombudsman? Ya, Ombudsman itu dibentuk dengan dasar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. Lalu di situ dijelaskan, Bung Emil, apa ini Ombudsman? Ombudsman ini kalau sesuai perintah undang-undang tadi, lembaga negara. Jadi dia lembaga negara. Dia independen, dia mandiri, lembaga yang diberi kewenangan untuk apa? Untuk mengawasi unit kinerja pemerintahan, lembaga negara, mengawasi BUMN, BUMD,
BHMN, bahkan swasta dan perorangan, bila mana mereka itu ditunjuk sebagai penyelenggara pelayanan publik. Yang jelas dari itu semua yang kami awasi, unit kerja tersebut bekerja dengan sumber anggaran baik sedikit maupun banyak, itu dari APBN atau APBD. Itu kata kuncinya. Jadi siapapun lembaga, apapun lembaganya, kalau sumber anggaran dia itu baik sedikit maupun banyak dari APBN atau APBD, itu bagian dari ombudsman mengawasi kinerja mereka. Apa yang diawasi? Mengawasi kepastian pelayanan, bahwa setiap warga tidak mengalami kendala apapun bila mana berurusan dengan setiap unit kerja penyelenggara pelayanan publik. Nah, itu lembaga ombudsman. Gitu. Nah, berarti lapor apa baik yang penting yang menggunakan duit negara tadi Bang, mau APBN maupun APBD itu bisa lapor ombudsman Bang. Ya, kalau lembaga itu mendapat kucuran dana dari APBN atau APBD, maka lembaga itu berpotensi menjadi terlapor apabila ada warga mengeluhkan layanan pada lembaga itu. Gitu. Oke, berarti ombudsman bisa jadi tempat curhat juga. Wah iya, tempat mengeluh, tempat masyarakat mengadu, tempat mengeluh, tempat menyampaikan kekecewaan, tempat curhat, segala problem persoalan pelayanan yang dialami masyarakat, datanglah ke ombudsman, sampaikanlah unek-unek itu, nanti biar kami yang memberikan hak warga dan melayani hak warga untuk dipenuhi oleh unit itu. Gitu. Kalau masalah kurang lebih kayak mana nih Bang? Tadi barusan ada iklan. Kalau duit kurang kerja. Inilah Bang nyari kerja rencana. Nah, kebetulan saya itu dulu Bang. Nah, tadi itu kan rencana mau ke kantor Abang. Interview di samping kantor Abang tadi. Nah, itulah tapi kita tengok dulu ada yang lewat Bang. Oke deh. Iya. Makan dulu Bang. Oke, makasih ya. Iya. Acara ini dipersembahkan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jambi. Oke, seluruh warga tentunya yang ada sedang menyaksikan warung kami ini, kita masih berada bersama Lapor Roswandi dan masih bersama Bang Saiful Roswandi, SPD IMH, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi. Bang, tadi itu kan kita masalah curhat lagi kan Bang. Nah, jadi ombudsman ini ternyata bisa curhat apa baik kan Bang. Nah, ini curhat yang pernah masuk ke Abang tuh curhat apa baik Bang? Wah, kalau bicara curahan hati, terutama dari aspek kekecewaan warga kita terhadap pelayanan publik, banyak sekali. Maka kami di Ombudsman itu, saya sering sampaikan kepada teman-teman, terutama kami itu ada di unit namanya unit penerima verifikasi laporan. Di Ombudsman itu ada 3 unit kerja. Ada penerima, ada pencegahan, ada pemeriksaan. Yang pertama kali menghadapi curhat publik atau warga yang datang ke kantor Ombudsman itu, ya teman-teman VL tadi. Apa saja seluruh menyampaikan keluh kesah kalau bagi mereka yang mengalami kekecewaan dari aspek pelayanan publik. Ada yang mengatakan, Pak, saya sudah ajukan gugatan cerai, tapi jadwal sidang nggak jelas-jelas di pengadilan. Nah itu minta bantu. Ada. Kadang-kadang kawan-kawan kepikiran ini kebelet banget pengen pisah nih kata kan. Nah, ngapain juga? Tapi kita tetap dengar dulu seluruh keluhan-keluhan mereka itu. Ada yang menyampaikan, Pak, seluruh persyaratan sudah kami penuhi. Bahkan biaya yang sah dan tidak sah pun sudah kami berikan. Nah, itu yang tidak boleh, yang tidak sah tadi. Tapi mereka maksudnya supaya segera produk layanan itu diberikan, biar cepat. Tapi belum juga. Nah, jadi seluruh keluhan-keluhan itu disampaikan Ombudsman, kami dengarkan terlebih dahulu, barulah nanti kita minta syarat secara formil dan material agar mereka itu membuat aduan di Ombudsman. Baru nanti kami tindak secara formal atas aduan itu. Jadi segala hal, mulai dari putus sekolah, mau dikeluarkan dari sekolah, anaknya mau dikeluarkan dari sekolah, lapor Ombudsman. Bisa berarti itu Bang ya? Bisa, karena prinsipnya begini, Bu Emil. Tugas negara secara hakikatnya itu ya memang, kehadiran negara itu ya memang untuk melayani masyarakat. Nggak lebih daripada itu. Fungsi keberadaan negara, adik-adik,
fungsi pemerintah hanya satu. Bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik dan maksimal. Dari itu, mudah-mudahan berdampak dia kepada kebahagiaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, nilai tambah masyarakat, nilai ekonomi masyarakat, bisa hidup lebih sejahtera. Itu maksud kehadiran negara agar memberikan pelayanan yang baik kepada warga. Supaya berdampak kepada tujuan kita bernegara. Itu prinsipnya. Iya, kadang tuh Bang, karena kalau sudah dikecewain, belum lagi dikecewain orang yang kita sayang ya kan Bang, sudah tuh dikecewakan lagi sama lembaga-lembaga negara nih Bang. Kadang kita datang pun untuk layani, jangankan cepat berkas, senyum tidak dikasih Bang. Nah, itu. Jadi bisa ngadu sama ombudsman nih Bang. Iya, makanya sering Bang kasih tahu juga, misal dengan penyelenggara itu, terutama pelaksana pelayanan publik ya. Pertama kali prosedur layanan yang paling baik pertama kali itu etikanya dulu, etikanya dulu. Apa senyum dulu. Nantilah mau mereka isi buku tamu, registrasi, keluhannya apa, masalahnya apa, senyum dulu. Kalau sudah senyum, seluruh warga kita itu janji mau marah pun bisa cooling down. Nah, emosinya bisa turun. Nah, masalahnya Bang, jangankan pelayanan publik. Tadi ke warung lebih Selita ada senyum Bang. Nah, dia dari tadi itu nanti nggak laku kopinya Bang. Zelita. Zelita kalau berkas tidak selesai Zelita, jangan bawa ke warung. Tapi ini yang duduk nih kita ngerasa udah enak kan Bang kalau udah disenyumin. Nah, dan juga untuk pemirsa di rumah yang ingin berkeluh kesah, tentunya mengutarakan kekecewaan terhadap pelayanan publik, bisa langsung menghubungi nomor layanan kita di 0811 9593737. Ada di layar kaca Anda. Nah, ini saya tambahin ini Bung Emil. Ini memang kontak langsung WA aduan ke ombudsman. Jadi Bapak Ibu boleh dalam hal dialog hari ini berinteraksi dengan kami melalui layanan telepon ini, dan juga boleh nanti kalau ingin membuat laporan by WA bisa dengan nomor ini juga. Gitu Bang. oke, jadi bisa WA di sini juga Bang. Ya. Terus kontak bisa di sini juga. Ya, kalau untuk interaktif kita pada pagi hari ini silakan by phone langsung. Oke, baik, untuk tentunya saat ini untuk pemirsa Jambi TV di rumah bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini ya, untuk menghubungi barangkali ada curhatan yang pengen disampaikan ke ombudsman karena sekarang ini mungkin hilang arah, sedang ada masalah tapi bingung mau mengutarakan kemana masalah layanan publik ini, bisa langsung ke nomor layanan WhatsApp di 0811-959-3737. Ya, cantik lah nomor ini Bang. Ya, oke. 3737-nya Nah, itu mudah diingat. iya, mudah Nomor diingat, aduan Bang, kan ya. harus mudah diingat. Bang, kalau yang itu yang aneh-aneh lain ada enggak Bang? Selama ini ngelapor ke ombudsman. Ada yang menarik barusan kemarin, yang menarik bagi sebagian orang ya. Setelah gugatan cerai dipenuhi segala macam, ujungnya bagaimana dengan gonogininya? Nah, itu nyangkut juga itu. Ternyata ujung dari nyangkutnya pembagian harta gonogini, dia kan harus tetap menempuh jalur eksekusi melalui pengadilan agama. Nah, jadwal sidang itu belum juga diberikan, sehingga menggantunglah hak kedua belah pihak ini, terutama pihak yang belum dapat gononya ya. Iya. Kalau gininya udah gampang. Ah, ini kan mengganggu. Iya, Bang. Mengganggu kehidupan kelanjutan dia, meneruskan kepada kehidupan yang barunya lagi, itu kan mengganggu. Ah, ini layanan-layanan begini yang kadang-kadang kita terlalu strike, kadang-kadang dibilang ini mendukung sekali orang disebut. Kalau akhirnya kita hanya koordinasi agar memang di aspek itu ada kepastian bagi setiap warga kita yang meminta layanannya itu dipenuhi, terutama dari aspek layanan waktu terhadap produk yang ia butuhkan. Gitu. Iya Bang. Nah, untuk ngelapor nih Bang, kalau ke ombudsman ini ada biaya enggak Bang? Paling gratis, tidak ada dipungut biaya apapun. Saya malah berpikir pengen supaya tidak ada bentuk biaya apapun yang dikeluarkan oleh warga yang mengalami maladministrasi. Kapan perlu tidak mesti juga harus ke kantor ombudsman. Karena kalau datang dia ke kantor ada biaya, yaitu paling tidak minyak motor. Iya, ya kan? betul. Untuk biaya sendiri Bang. Supaya simpel juga, maka by WA paling banyak laporan. Saya selama kami terapkan secara serius
laporan ke ombudsman itu by WA. Sampai tahun ini tuh 90% laporan ke ombudsman itu semuanya banyak melalui by WA, by email. Sehingga itu sudah sangat meringankan dan tidak ada biaya apapun. Melapor langsung datang ke kantor ombudsman, by WA, by email, atau website segala macam, sama saja. Kami tetap serius, tetap fokus, dan tetap menuntaskan setiap laporan tersebut. Jadi nggak ada perbedaan. Nah, kadang-kadang orang kita itu belum ketemu atau belum ke kantor katanya nggak puas. Ah, itu urusan warga. Saya selalu ingatkan kalau jauh-jauh, misal teman warga kita dari Bungo, dari Bangko, ya, Lamo dari kan Bang, Kerinci, jam soalnya. datang Apalagi Kerinci sekedar 8 untuk jam. melapor yang dikit, itu kan makan biaya sekali. Itulah laporan online hari ini kita maksimalkan. Oke Bang. Nah kalau untuk ngelapor nih Bang, apakah misalnya mau ngelaporkan sebuah instansi Bang, karena pelayanannya sangat buruk Bu Bang. Nah sudah kan kita kalau nak ngelapor ini takut juga Bang. Takut kayak data kita tersebar pula Bang, maklum lah zaman ini lah canggih Bang. Iya, Nah. sebenarnya untuk melapor ke ombudsman itu khusus bagi pelapor dia diberi 2 hak. Dia boleh mengizinkan nama dia sebagai pelapor diberitahukan kepada terlapor. Artinya tidak dirahasiakan. Yang kedua, dia meminta agar dia sebagai pelapor dirahasiakan. 2 permintaan itu terikat oleh hukum. Artinya ombudsman harus merahasiakan apabila pelapor meminta dia identitasnya dirahasiakan. Tidak boleh satupun mengetahui bahwa dia sebagai pelapor. Itu dilindungi undang-undang. Kalau kami bocorkan, kami yang kena. Nah, maka memang 2 hak itu akan membuat lebih waspada, terutama bagi pelapor-pelapor yang dianggap berpotensi rawan bila mana ia melapor. Maka dia cukup sampaikan saja, mohon identitas saya dirahasiakan. Maka tugas tim saya lah yang merahasiakan siapa pelapor, dan itu tidak boleh ada yang tahu. Kalau pungli Bang, karena kan kemarin saya ada nongkrong sini juga dah Bang. Jadi kita ngomong ada orang minta 10.000 Bang tiap hari Bang. Nah kalau pungli ini kayak mana Bang? Masuk tak sama ombudsman Ya. Bang? Pungli, pungutan liar, terutama di aspek pelayanan, itu jenis maladministrasi yang merupakan kewenangan ombudsman. Ada masyarakat mengurus sesuatu pada unit kerja layanan. Dalam pengurusan itu ada petugas meminta uang rokok, meminta uang minyak, meminta uang tambahan. Selain daripada yang merupakan kewajiban warga, itu pungutan liar. Yang seperti itu bagi ombudsman itu maladministrasi. Tetapi bagi APH itu pidana murni. Nah, masih untung dilapor ke ombudsman, maladministrasi. Artinya kalau ada pungli, pungutan, dan terlanjur diberikan oleh pengguna layanan warga tadi, maka ombudsman memerintahkan agar uang pungutan itu dikembalikan. Itu pernah pada sebuah peristiwa, saya nggak perlu nyebut orangnya atau kantornya, mengurus satu surat. Kemudian dalam pengurusan surat itu diminta uang 350.000. Dia lapor ke ombudsman. Produk memang dia dapatkan. Tapi setelah dia dapat produk pelayanan, tapi dia tetap merasa kecewa dengan permintaan uang tambahan seperti itu, dia lapor ke ombudsman. Kami hanya koordinasi aja dikit dengan atasan. Tolong petugas tersebut yang bersangkutan mengembalikan uang warga. Dikembalikan. Karena kalau tidak dikembalikan, dalam peristiwa hukum seperti itu, dia bisa dipandang maladministrasi dan juga plus dengan pidana. Maka kalau dia tidak segera mengembalikan, dia akan timbul menjadi hukum pidana, pelapor akan lapor ke APH, itu bahaya lagi. Itulah tindakan cepat para telapor menindaklanjuti saran ombudsman. Nah berarti boleh kayak gitu tuh Bang ya? Boleh apanya? Langsung lapor ke ombudsman. Oh, boleh. Mintain 350 Bang ya itu. Boleh langsung lapor, Nah. tetapi tidak boleh melakukan pungutan. Nah, itu yang paling penting dulu. Cerita makanya besok kalau ada orang Gitu. ke warung lagi, ngomong baik. Jangan mau bayar. Iya langsung ke Saya mana ingatkan WA juga. Tadi. WA tadi save WA ombudsman tuh. Berarti bisa langsung lapor ke Bisa ombudsman ya Bang ya? langsung lapor ke 0811 tadi 959 3737. Oh. Kalau saran saya jangan lapor. Jangan bayar atau jangan berikan permintaan apapun
apabila ada petugas meminta. Kalau memang gara-gara itu, misal kemudian produk layanan tidak dikeluarkan, lapor aja ke Ombudsman. Oke. Biar kami yang nanti jemput produknya, tetap dapat juga. Yang penting di aspek-aspek tersebut pelayanan bagi masyarakat gratis, tidak boleh ada pungutan apapun. Nah, berarti untuk pemirsa warga Jambi tentunya yang ada banyak masalah, jangan dipikirkan sendiri karena beban kehidupan kita banyak. Nah, untuk itu mari berbagi langsung ke nomor WhatsApp-nya Ombudsman. Mana tahu dengan kita ke WA Ombudsman, di sana nanti ada penyelesaian masalah ya Bang ya. Pokoknya jangan sungkan-sungkan. Langsung bayar masalah pelayanan publik ke nomor WhatsApp di bawah ini. Itu dia nomor yang di-save, jangan di WA boleh di-save itu ya. Di-save aja. Jadi kalau ada masalah bisa langsung curhatnya ke Ombudsman. Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan warung kita hari ini Bang. Setelah yang lewat satu ini. Oke deh. Acara ini dipersembahkan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jambi. Oke Bang, pemirsa kita masih bersama di Lapor Roswandi di Warung Zelita ini. Oke, dan tentunya tadi kita sudah bahas masalah curhat apa baik di Ombudsman. Nah sekarang kita mau baca komen Bang, baca komentar di Instagram. Yang pertama dari dibaca dah ininya Bang, izin salah dah. Usah kita baca yang namanya. Nama orangnya. Karena ini adalah termasuk data pelapor ya Bang. Iya. Iya, jadi yang Ini pertama. Bang, Wah, dulu. ada kopi kita Bang Aduh, Mimin. cobalah dari Makin dulu. enak kan ngomongnya. Cocok. Kita minum dulu. Oh, Oke, ini thank dulu. you. Ini tuh untuk Ini Bung untuk Emil. Abang. Oke. Bola dari tadi. Ini Pesannya dari tadi. memang Junita yang buat nih. Iya. Oh, ya. Oke deh. Iya. Oke Bang, kita Gimana? lanjut Bang ya. Boleh. Jelita nak dengar juga ya, di sini ada curhat dari Instagramnya Ombudsman. Saya nak nanya Pak, masalah saya kalau kepolisian menangani perkara untuk naik tahapan itu temponya berapa lama? 3 bulankah atau 14 hari masa penanganannya? Kalau proses untuk sebuah kasus memakan waktu bertahun-tahun kah? Ini bertanya nih Bang. Untuk Iya, apakah iya. bertahun-tahun, misalnya 2 sampai 3 tahun baru nampak kejelasannya? Memang ini agak menarik ya, terutama layanan di bagian teman-teman tadi Rexrim. Saya sering sampaikan, memang sebagian besar masyarakat kita mengeluh dari sisi waktu. Teman-teman Rexrim memang dalam konteks waktu, dalam hal itu mulai dari lidik, sidik sampai P21 segala macam, itu tidak ada waktu yang saklek untuk mereka menyelesaikan. Namun yang pasti adalah harus ada perkembangan informasi terhadap kasus yang sudah dilaporkan, yang disebut dengan terbitnya SP2HP dari pihak kepolisian. Artinya antara pelapor dengan pihak Reskrim atau dengan terlapor itu terbangun komunikasi yang intens bila mana warga atau pelapor ingin mengetahui perkembangan lanjutan daripada laporan dia pada instansi tersebut. Itu yang pasti. Kalau itu memang nggak jelas karena kenapa waktu itu waktunya tidak menjadi ada kejelasan? Karena produknya tidak, produk perkara pidana itu beda dengan produk pelayanan administrasi, ya kan? Nah, contoh, kalau disampaikan mengenai salah satu aduan kita ke Reskrim tentang ada tindak kejahatan, teman-teman Reskrim tentu ingin melakukan lidik dulu, ingin melakukan penyidikan dulu, ingin mengumpulkan alat bukti itu semua dulu. Sampai kapan? Ya sampai ketemu alat bukti atau dapat 2 alat bukti yang cukup dan seterusnya. Sampai itu waktunya nggak ada kejelasan. Yang ada itu adalah memberi informasi perkembangan kasus kepada pelapor. Itu yang harus intens dilakukan. Kalau itu sudah dilakukan dengan serius atau dengan cukup informasi-informasi itu kepada pelapor, layanan dari Reskrim itu dianggap sudah diberikan. Begitupun dengan pelapor. Nah, kalau itu sudah terjadi, itu belum bisa dilaporkan ke Ombudsman. Selama masih ada komunikasi terhadap perkembangan kasus itu terjalin dengan baik antara pelapor dengan terlapor. Gitu. Intinya komunikasi tentang perkembangan kasus masih ada, berarti Ya, belum bisa dilaporkan ke Ombudsman ya belum. Bang ya. Oke, itu lanjut yang kedua. Semoga ini sudah dapat menjawab pertanyaan yang di Instagramnya
Ombudsman Perwakilan Jambi. Kita lanjut ke PDAM hidup jarang, bayar bengkak Pak. Nah, ini sering terjadi nih PDAM. Ya. PDAM ini kalau bisa kalau kasih alamatnya kelurahan yang jelas yo Bang yo. Jadi kita tahu wilayah mana yang PDAM-nya sering. Karena kan tidak semuanya. Betul, Kadang di daerah betul, mah betul. yang mati di kami teho hidup kayak gitu Ya, nah Bang. betul, betul. Nah, jadi ini PDAM kalau bisa kalau mau komen warga Jambi jangan lupa kasih tahu wilayah mana. Bukan data pelapornya tapi wilayah mana yang PDAM sejarah. mana, ya kan? Ya, jadi tahu Ombudsman jadi enak juga tahu wilayah mana yang sering mati. Tapi paling tidak yang agak kerap dilaporkan ke Ombudsman itu saya ingin sampaikan juga di acara kita ini, yaitu PDAM di areal-areal Mendalo yang ada di penanggung jawabnya itu di Berarti Muaro PDAM Jambi Bang Muaro ya. Jambi. Heeh. Itu paling kerap dan paling sering dilaporkan ke Ombudsman. Dan kami Ombudsman sudah lakukan pemeriksaan secara intens. Ternyata kendalanya itu memang dari sisi penanganan dan pengelolaan PDAM-nya, perusahaannya itu di sektor itu yang tidak lagi bisa maksimal, tidak bisa lagi kuat. Memang harus ada ikut campur kepala daerah, badan anggaran untuk membackup kebutuhan anggaran PDAM itu supaya ia bisa memenuhi segala fasilitas sarana agar penyaluran air bersih kepada warga itu bisa lancar. Itu butuh backup anggaran. Karena terakhir dilakukan teman-teman pemeriksaan, mereka tidak lagi cukup anggaran untuk memenuhi standar fasilitas sarana PDAM-nya. Apalagi Mendalo banyak perumahan Bang ya. Iya, ini saya ingin sampaikan juga. Kemarin saya sudah minta apakah perlu kita kunjungi ini kepala daerah supaya kita sampaikan keluhan dari masyarakat. Ini sudah sangat sering disampaikan ke Ombudsman, tetapi tidak ada solusi konkret. Akhirnya memang hidup mati menjadi jadwal tersendiri bagi warga di area-area Mendalo itu mengalami penyaluran air gitu. Nah, ini apakah sudah Ombudsman ada koordinasi sama pemerintah terkait Bang? Nah, kita sudah dorong, kemarin sudah kita deadline. Kewajiban pemerintah harus memenuhi terutama apalagi air minum, hak dasar masyarakat. Ini kewajiban pemerintah. Makanya apabila ada sebuah daerah atau pemerintah atau unit kerja di mana layanan dasar itu tidak dipenuhi secara baik atau secara maksimal untuk warga, mereka ini sudah tidak lagi serius mengurus pelayanan publik, tidak lagi serius mengurus daerah. Maka jadi pertanyaan juga, ini kenapa dipilih petugas pelayanan seperti ini atau mengapa dipilih kepala daerah seperti ini apabila dia tidak fokus, tidak serius mengurus kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat. Nah, oleh karena itulah masyarakat itu harus jeli. Kemarin kita sudah minta agar mereka mempersiapkan proposal perencanaan apa yang bisa dilakukan atau ingin disiapkan untuk memenuhi 100% kebutuhan air minum masyarakat. Secara administrasi, secara prosedur silakan pihak PDAM sebagai perusahaan mengajukan itu ke DPR, ke kepala daerah. Baru nanti kita lihat apakah disetujui atau tidak melakukan perbaikan sarana layanan PDAM itu. Nah, itu yang harus ada political will, keinginan kuat dari kedua pihak, baik PDAM, DPR maupun kepala daerah. Berarti sebenarnya kalau masalah PDAM terkhususnya untuk Muaro Jambi ini Bang, sebenarnya itu keterbatasan sarana prasarana dan juga karena sudah terlalu banyak pelanggan di Mendalo kan perumahan banyak Bang ya. Ya. Jadi keterbatasan sarpras tadi dan tidak didukungnya dari pemerintah untuk Benar. Keadaannya backup tidak lagi. dapat dukungan yang kuat lah dari pemerintah daerah. Pihak PDAM tidak lagi mampu menanggulangi, tidak lagi mampu membiayai seluruh kebutuhan sarana prasarana, sarpras, operasional, sudah tidak mampu, sehingga mengganggu penyaluran air bersih. Ketidakmampuan ini tentu harus ada intervensi dari kepala daerah sebagai penanggung jawab. Harus ada intervensi dari DPR. Mau disupport apa? Apa mau disupport kebutuhan anggaran mereka? Atau memang kebutuhan material, sarana prasarana itu, fasilitas layanan itu yang harus dipenuhi supaya
penyaluran air itu memang tidak lagi mandek, tidak lagi sering mati hidup untuk disalurkan kepada warga. Itu yang saya berharap selama ini saya anggap kurang ada kepedulian. Nah, itu kecewa juga kita dengan pemerintah daerah. Gitu. Tapi setelah Ombudsman menelusuri PDAM tadi Bang, apakah pihak PDAM sudah melaporkan setiap kekurangannya ke pemerintah? Sudah. Kalau terakhir tim pemerintah saya turun, dia sudah beritahukan kepada DPR, katanya sudah buat proposal, sudah buat perencanaan. Tinggal lagi menunggu respon kepala daerahnya. Kalau malah yang terakhir sebelumnya saya dengar direkturnya mundur akibat tidak mampu menjalankan atau mengoperasikan perusahaan air minum ini. Mundur dia. Nah, ini yang harus kita kawal, yang harus kita ingatkan, supaya memang kepedulian pemerintah daerah, kepedulian teman-teman dari DPR, terutama bupati, mengintervensi kebutuhan-kebutuhan mendasar masyarakat itu bisa dipenuhi. Kalau mereka tidak ikut backup, pemerintah tidak ikut backup, tadi dari sisi PDAM dia sudah tidak mampu lagi. Itu yang kita temukan hasil pemeriksaan kita di lapangan. Tapi mungkin ada hubungannya Bang, mungkin barangkali dengan efisiensi anggaran. Iya kan Bang? Kalau secara umum sudah besar pasak daripada tiang. Kemampuan anggaran mereka dalam mengoperasikan dan memenuhi kebutuhan layanan tidak sebanding lagi dari pendapatannya Bang. Ya, tidak kuat lagi. Saya dengar sudah terlalu banyak pasukan, tetapi efektivitas kinerjanya tidak lagi bisa didapatkan. Nah, itulah yang saya minta. Itu urusan kepala daerah Muaro Jambi untuk mengevaluasi, untuk mengecek fakta-fakta pelayanan seperti itu. Tapi rekomendasi dari Ombudsman Anda sudah kita sampaikan. Mungkin saya kemarin juga sudah minta juga dengan tim kalau bisa. Kemarin kami sudah juga pernah undang kepala daerahnya untuk membicarakan solusi atau jalan keluar dari aduan dan keluhan masyarakat tentang air bersih ini. Kemarin belum juga bisa mau hadir, tapi saya berharap nanti pada waktu tertentu Bupati Muaro Jambi Pak BBS itu bisa penuhi sebagai bentuk kepedulian dan keseriusannya untuk memenuhi kebutuhan dasar pelayanan publik, terutama di aspek air minum. Baik, berarti Bang untuk komentar IG ini sudah terjawab ya, dengan saya rasa sudah sangat detail bahwa sudah dilakukan pengecekan langsung terkhusus untuk PDAM Muaro Jambi, warga Mendalu barangkali yang sudah kasih laporan ternyata sudah direkomendasikan juga untuk Ombudsman ke kepala daerah. Kita menunggu tindak lanjut dari pemerintah daerah lagi Bang ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini Ado mau bayar pajak kendaraan tapi dipersulit. Ini juga Bang. Mau bayar pajak enggak bawa KTP. Ah, 30.000. Ya. Ini kadang-kadang ironi ya, paradoks. Di satu sisi negara kita bisa bergerak akibat adanya penerimaan pajak. Penerimaan pajak atau kewajiban yang jalan di pihak warga membayar pajak. Di sisi lain mau bayar pajak ternyata juga nggak lancar-lancar banget kan, padahal mau store duit ini. Ini yang sering saya sampaikan. Kita harapkan, kami sudah ingin mencari jalan terbaik, terutama di layanan di Samsat kan, kalau bayar pajak, agar seluruh aspek layanan itu on time dia dalam bentuk digital. Jadi nggak perlu lagi ada warga hanya datang ke kantor Samsat hanya ngambil produk saja administrasi apa. Bang, sebenarnya bisa nggak kita nih Bang kayak sekarang ini kena canggih nih. Karena kalau saya pun juga kayak bayar PLN di HP itu Bang. Iya. Nah sudah tuh bayar PDAM di HP. Bisa nggak kalau kita bayar pajak tuh lewat aplikasi di HP Bang? Semuanya bisa. Dari aspek layanan terutama yang berbentuk produk administrasi. Sederhana sekali. Asalkan ada kemauan. Ini yang harus kita selalu kawal, yang harus selalu kita dorong, supaya pelayanan kita ini memang on time. On time-nya sebuah pelayanan itu hanya bisa terjadi bila mana layanan itu online, digital. Kenapa? Karena dia automatically layanan itu. Tapi kalau kita masih menggunakan cara-cara yang sedikit konvensional, masih ada orang, jam kerjanya terbatas. Manusia jam kerjanya terbatas. Lewat daripada itu juga nggak boleh. Ya kan? Layanan digital, layanan online seperti inilah yang harus kita dorong supaya seluruh problem pelayanan itu teratasi dan langsung
warga bisa gunakan layanannya untuk mengurus segala sesuatu. Dia hanya berurusan misalkan mendatangi kantor itu hanya kalau memang ada produk layanan yang harus dijemput. STNK. Kalau bisa sedapat mungkin semuanya dicetak digital aja. Karena hari ini sudah luar biasa untuk pengamanan, untuk supaya tidak dilakukan penggunaan yang salah, semua bisa diatur dalam bentuk sistem. Disitulah kekuatan digital diperlukan dari setiap unit kerja. Tinggal lagi kemauan, mau atau tidak. Nah, itu aja problem kita. Nah, jadi untuk ini Bang, untuk masalah pajak ini udah ada rekomendasi dari Ombudsman? Sudah, kita sudah minta. Tetapi itu tadi, beberapa sektor layanan dia digital. Tapi di beberapa sektor yang lain masih juga konvensional. Yeah. Jadi ngapain masih ada hari gini di modernisasi seperti ini, di era digital, masih ada orang numpuk di unit atau di unit kerja terpadu layanan orang masih antri. Terus Itu Bang nanti nggak harus pakai KTP. Sudah tuh pas kita sudah bayar pajak nih Bang yo, bayar KTP, lo KTP-nya beda dengan nama STNK ya lah, salah pula Bang, lah balik pula. Itulah problem-problem administrasi pelayanan kita yang selama ini tidak tanggap dan tidak cepat ditertibkan. Sebenarnya dari awal ada rencana besar kita itu supaya one ID kita, satu identitas untuk segala bentuk kepengurusan. Satu aja nomor induk kependudukan, clear semua identitas kita. Karena identitas kita semua sudah di-save. Sudah kita storekan kepada negara nih. Kalau yang pernah ngurus KTP. Semuanya sudah sidik di-record, jari, wajah, wajah, ya Bang, ya? mata semuanya. Saya pikir dengan satu ID, satu number, itu cukup modal untuk kita berurusan di mana saja. Kalau mereka khawatir dengan tidak cocok nama segala macam, silakan di-enter di database atau di akun nomor induk kita. Saya pikir keluar. Itu kalau aspek pengurusan sistem pelayanan kita serius. Ini kan antara unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain masih belum akur-akur banget nih ngurusnya. Kalau seluruh sektor unit kerja kita sudah akur seluruh data dan sudah cocok seluruh data itu, nggak ada lagi kita pusing. Hari ini kita BPJS bawa satu kartu ID, ya. besok kita mau ke rumah sakit satu ID, besok kita ke Dukcapil satu ID, itu clear. Begitu semestinya. Dan di era canggih hari ini semestinya begitu pelayanan publik. Kalau itu belum juga dilakukan, artinya stakeholder kita belum serius mengurus pelayanan publik. Gitu aja, sederhananya begitu. Oleh karena itu besok-besok pilih orang yang serius mengurus pelayanan publik. Tapi itu kemarin sempat dibahas di DPR pusat juga Bang ya. Masalah yang KTP itu. satu ID itu tuh. Karena kayak Malaysia kan Bang. Kita lucunya benar itu yang kemarin. Di KTP kita sudah ada chip yang tersimpan. Tapi apa gunanya? Nggak ada gunanya. Betul. Tetapi di fotokopi Bang. Masih juga butuh syarat fotokopi KTP, fotokopi KK. Penggunaannya masih jadul juga. Iya. Apa fotokopi KTP, Nggak, itu problem pelayanan di unit kerja hari ini. Itu pun juga tanggung jawab pembina layanan kepala daerah. Kalau kepala daerahnya canggih, cara berpikirnya canggih, aspek pelayanan kita pasti canggih. Tapi kalau Anda masih menemukan pelayanan kita masih ada yang konvensional, masih ada yang mandek-mandek seperti ini, masih belum menggunakan sistem digital atau online yang segala macam, artinya Anda memilih pemimpin tidak canggih. Sederhananya begitu, nggak melek dia. Gitu. Padahal Bang bayar apapun bisa di HP kan. Oh, sudah sederhana sekali. Jutaan Masa kalah dengan bayar HP di bayar digital. Betul, bayar cicilan mobil PDAM, kan. cicilan mobil, semuanya kan. Masa kalah pemerintah kalah dengan unit swasta seperti ini. Apa nggak jadul tuh? Betul. Bayar pajak juga tuh Bang. Tuh harus tuh Bang. Bayar pajak 300.000 masa Yuna datang dulu kan. Ya, bayar pajak paling cuma 300-400 ribu. Kalau orang jauh-jauh datang ke Jambi, habis ongkos 600 ribu. Baksa lah pasak daripada tiang kalau begitu kan. Oke. Berarti Abang setuju sebenarnya Gua Bang ya? sangat setuju. Iya. Kalau layanan semuanya udah digital. Nah, apa Dek? Nak nanyo Dek? Ah, cobalah sekalian kebetulan ada Bang Saiful Roswandi nih. Jadi kalau mau melapor ke ombudsman tuh
alurnya kayak mana sih Bang? Harus datang dulu, harus nge-WA dulu. Apa kami tinggal curhat gitu terus tunggu konfirmasi dari ombudsmannya. Minum lo kopi dulu. Sebelum apa jawab boleh Bang minum kopi. Apa harus bawa gotong-gotong berkas? Enggak. Pantas dari tadi kayak nak nanya Ya. aku gitu. Tidak terlalu ribet. Anda cukup bawa itu tadi, bawa KTP juga ujung. Bawa KTP, ada kronologis atau ada peristiwa pelayanan yang dialami. Apa yang dialami? Pelayanan apa yang nyangkut atau pelayanan apa yang Anda urus kemudian tidak selesai seperti Juwita tadi kan? Dia ngurus berkas semua selesai segala macam dibilang 10 hari. Tunggu sampai 10 hari belum juga terbit produknya. Pada kondisi seperti itu Anda boleh lapor ke ombudsman. Jadi disederhanakan aja. Tergantung dari peristiwa hukum layanan yang dialami. Kalau Anda beralasan bahwa ya saya sedang mengurus sertifikat, berarti Anda punya rangkap syarat sebagai bukti bahwa kepengurusan saudara di BPN misalnya itu sudah lengkap semua berkas. Bawa itu sebagai bukti ke ombudsman. Ada kronologis bahwa Anda telah mengurus itu di unit kerja BPN. Namun sampai hari ini belum terbit sertifikat. Boleh lapor. Nanti atas dasar yang kuat dokumen Anda seperti itulah kami panggil pihak BPN untuk menelusuri sampai di mana layanan saudara. Berarti kalau kronologisnya harus kami ketik dulu. Ya, diketik-ketik pakai WA aja juga boleh, nggak terlalu begitu formal. Yang penting Anda bisa menceritakan persoalan layanan itu. Ya, jangan sampai tidak tahu. Ini kami mengeluh layanan. Ya layanan apa? Itu yang saya tidak tahu. Berarti Anda belum berkunjung namanya. Terlebih dahulu harus kunjungi unit kerja pelayanan, tanyakan alur pelayanan, tanyakan syarat layanan, baru kita memenuhi segala bentuk kebutuhan layanan itu. Andai kata besok-besok tidak juga terbit, tanyakan, namanya komplain. Pak, Mbak Juwita tadi, kan sudah ditanya, Pak, produk saya ini kapan keluarnya? Semua sudah saya penuhi. Waktu sudah 10 hari lewat. Saya butuh cepat. Rencana mau ke luar negeri begitu ya? Iya benar. Lah jadi kalau keluar negeri kayak mana warung nih Juwita? Iya. Kalau kami nggak tahu nih Pak. Nah, itu harus cepat aja kita minta. Gitu. Yang penting berkasnya selesai dulu sih. Ya. Ya emang nak nanya apa adik nih sebenarnya? Harus disiapin. Masalahnya masalah apa? Ada sih Bang, nanyain mantan kami Bang. Yang mantan, bisa nih curhat ke Ya kalau kalian punya target sampai ke situ, itu semua administrasi harus lengkap itu. Iya. Jangan sampai calon mantan pula. calon suami lagi. Iya. Calon itu identitasnya nggak jelas, nggak boleh itu. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi Bang ngobrol kita Boleh. Lapor Roswandi setelah jeda pariwara berikut ini. Kami segera kembali saat lagi. Acara ini dipersembahkan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jambi. Baik, kita balik lagi di warung Lapor Roswandi, Bang. Ya. Nah, tadi kita sudah membahas komenan dari Instagram, sudah kita bahas bersama. Semoga ini menjawab semua pertanyaan yang ada di Instagramnya Ombudsman Perwakilan Jambi. Atau kalau misalnya mau secara pribadi aja langsung ke WA bae yang sudah nomor yang kami sebutkan tadi di 0819593737. Jadi apapun masalahnya bisa dicurhatkan sama Ombudsman. Atau kalau memang mau dilapor Roswandi juga bisa. Langsung. Ada yang jawabnya langsung kepala perwakilan. Ya kan Bang? Oke, Ya. baik. Sekarang kita ke segmennya mitos atau fakta, Bang. Oke, Nah, jadi oke. kami Apa kasih itu? pertanyaan ke Abang. Nah, ini apakah mitos atau fakta? Silakan gitu. Zelita. Apanya? Nih Bang, mitos atau fakta? Oke. Ngurus berkas lama itu wajar karena banyak antrian nih. Memang masih fakta itu. Ya. Masih fakta. Di mana beberapa unit kerja itu karena tadi belum canggih sehingga dia menumpuk. Dan juga ada beberapa layanan itu karena kesulitan mencari cara mungkin bagaimana mengurai antrian sehingga ujungnya juga menumpuk. Contoh di perbankan.
itu kadang-kadang baru-barusan ini kita sudah lihat duluan ngambil nomor antrian. Datangnya siang karena nomor antrinya dapat berikut. Itu sudah duluan ngambil nomor antri, apalagi belakangan. Makanya saya sering sampai di rumah sakit ya ngambil obat. Makanya sering sampaikan di era seperti ini kalau masih ada orang menumpuk pada unit kerja kita, masih mengantri orang di setiap layanan yang kita berikan, itu bukti bahwa kita belum canggih. Belum mampu kita memberi layanan untuk mengatasi tumpukan-tumpukan atau mengurai tumpukan itu. Kalau belum mampu, berarti belum ada perbedaan era sekarang dengan 20 tahun yang lalu. Dulu 20 tahun yang lalu juga antri. 10 tahun yang lalu juga antri, Pak. Masa 2026 masih antri juga, artinya nggak ada perubahan. Iya betul Bang. Kalau tidak ada perubahan, berarti tidak ada kemajuan. Berarti di situ tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas pada unit kerja itu. Maka sudah saatnya mereka itu dievaluasi atau mereka berpikir keras bagaimana cara supaya tidak ada orang antri terutama di hak-hak dasar publik yang harus dipenuhi. Tidak ada lagi penumpukan. Itu harus dipikirkan. Berarti fakta kalau ngurus berkas itu lama ya Bang. Iya. Jadi butuh evaluasi Harus. dari instansi terkait gitu kan. Bang? Karena tidak lagi mesti itu harus lama. Begitu. Harusnya sebentar karena zaman udah canggih. Udah Bang, canggih ya. semua, Yang Abang data sebutkan sudah tadi. ada semua kita. Ini masa setiap urusan berkas-berkas itu aja ini minta. KTP itu, padahal KTP udah seumur hidup. Bang. Kemarin sudah juga kita kasih KTP, Iya. hari ini minta juga, artinya nggak saving dia. Tadi Abang kan ngomong antri nih Bang. Hmm. Nah bulan puasa kemarin kita kan ada yang ngantri rame-rame tuh Bang. Dari Nah. subuh sampai siang Bang. Nah itu cuman tuh Bang. Kita kan bahas ngantri tadi ya. Nah itu salah satu layanan juga Bang. Layanan bank daerah Bang. Yang Ya. sampai hari ini belum bisa menggunakan akses digitalnya Bang. Itu udah ada nggak yang masuk ke ombudsman tuh Bang? Itu saya sudah himbau juga, mereka bagi yang memang tidak dapat layanan atau menghadapi kendala seperti itu, lapor aja ke ombudsman. Terutama di bank daerah kita. Makanya kita juga ingin tahu selama ini sesungguhnya bagaimana cara mereka memitigasi sebuah pelayanan apabila terjadi emergensi seperti itu. Itu kan bukti bahwa di aspek pelayanan mereka, terutama di aspek sistem digital itu tidak safety. Karena dia tidak punya mitigasi apabila terjadi hang, apabila terjadi dilakukan down oleh hacker segala macam, apa antisipatifnya? Tidak ada plan A, tidak ada plan B. B-nya, Bang, Mereka plannya langsung konvensional. Nah, itu membuktikan kelengahan layanan sistem mereka yang selama ini tidak konsen. Padahal saya dapat info udah banyak sekali biaya untuk menangani itu. Tetapi mengapa? Udah 2 bulan lebih juga Bang. Ya, tapi mengapa tidak canggih? Padahal biayanya sudah sangat canggih kalau dari ukuran budget. Tapi kenapa tidak canggih? Ini ada something wrong. Silahkan itu ditelusuri di internal. Dan itu tidak boleh dibiarkan. Saya sampaikan, itu hak OJK pengawasan pertama. Mohon itu dikontrol. OJK kontrol dan beri kepastian, dan BPD juga beri kepastian bahwa seluruh hak nasabah, hak warga harus dipenuhi. Kalau itu semua tidak berjalan dengan baik, masyarakat atau nasabah tidak puas, lapor ke ombudsman. Biar kita yang ngecek ini gimana ini. Ada uang yang begitu besar, uang yang begitu banyak, dan itu uang nasabah. Lalu cara pengelolaannya bisa ruwet begini. Itu yang harus kita ketahui nanti. Dan yang dijanjikan itu sampai sekarang dalam kurun waktu yang menurut warga juga ini sudah terlalu lama Bang. Udah 2 bulan lebih ini belum ada perbaikan, baru ATM yang bisa digunakan. Sampai sekarang belum juga ya? Belum bisa juga belum. digunakan bankingnya. Belum bisa Bang. Jadi bayar masih manual. Yang bayar kur juga masih manual Bang. Ya, itu yang kita pertanyakan. Kalau kemarin saya dengar cuma komisaris yang yang diganti ya. Iya, betul. Baru dilantik yang baru Bang ya. Sistem layanan digital mereka semua itu harus dievaluasi semua. Ini benar nggak? Cara kerja mereka selama ini benar nggak? Harus dievaluasi. Harus diketahui penyebabnya apa, kelemahannya apa, kesalahannya siapa. Dan itu harus ada yang bertanggung jawab. Begitu manajemennya benar. Tapi kalau dia masih abai, kita ragukan tanggung jawab itu. Kita ragukan manajemennya. Kalau abai atau tidak ada sanksi yang jelas, bila mana ditemukan ada sebuah kesalahan. Oke.
Oke, kita balik ke mitos fakta Bang. Iya, Kemudian benar, kita nih benar. sudah. Namanya juga kita berbicara tentang kehidupan ya kan Bang. Nah, kadang tuh banyak nih permasalahan hidup yang harus disampaikan ke ombudsman. Nah, salah satunya itu juga kalamunian Bang. Kita lanjut ke mitos dan fakta. Kita lanjut ya Bang. Yang ini mitos atau fakta. Oke. Kalau kita nggak punya orang dalam, urusan pasti lama. Fakta. Ya, sampai hari ini masih fakta. The power of people inside. Iya, Bang. inside. Kekuatan orang dalam tuh luar biasa. Bang. Sampai hari inilah yang kadang-kadang sering kita sampaikan dengan petugas pelayanan ini, perilaku pakai itu namanya itu, atau juga perilaku mentang-mentang. Jadi mentang-mentang ada orang dalam, mentang-mentang yang menggunakan pelayanan itu adalah keluarga saya, menjadi prioritas. Padahal perbuatan begitu mal. Semua warga, semua pengguna layanan harus sama akses mendapatkan layanan itu di setiap unit kerja. Nggak boleh ada perbedaan. Jangan karena dia ada keluarganya di dalam atau dia bagian dari kolega kita lalu dia dipermudah atau dipelancar. Itu nggak boleh. Kalau masih ada warga nih saya temukan. Kalau masih ada kita temukan pelaksana pelayanan publik atau petugas pelayanan berperilaku seperti itu, lapor dengan kita. Nanti kita minta atasannya mengevaluasi perilaku petugas pelayanan begitu. Karena itu sudah nggak patut lagi. Hal-hal yang sifatnya feodal, masih berbau feodalis namanya. Mentang-mentang saya saya keluarga orang pandang, orang terpandang segala macam, semuanya diperlancar, semuanya dipermudah. Kita ini yang nomor induknya belakangan, semuanya Pasti kalau lapor. bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ini nggak boleh lagi. Kita anak muda harus bersuara untuk itu. Itulah salah satu cara kita memperbaiki dan membenahi layanan kita. Nah itu dia. Jadi yang cuman boleh urusannya cepat itu kalau kita nasabah bank prioritas ya Bang ya. Oh, itu Kalau nasabah karena bank sudah prioritas, ada, cepat. karena ada kriteria awal. You mau masuk kepada prioritas ada Harus punya duit kriterianya. sekian, Bang, ya. Artinya itu ada ketentuan yang sudah dipublikasi. Kalau hal-hal syarat-syarat, kriteria-kriteria tertentu, Iya. kalau sudah dipublikasikan, lalu kita memenuhi syarat dan kriteria itu is okay. Nah, itu tidak ada soal. Yang tidak boleh itu kita sama tetapi berbeda dalam penanganan. Nah, itu tidak boleh. Iya. Oke, siap Bang. Jadi itu fakta ya. Lanjut Bang, mitos atau fakta? Lapor ke ombudsman itu ribet. Mitos atau fakta? Kalau itu mitos. Mitos Bang ya. Mitos. Saya malahan selama menjadi kepala perwakilan di ombudsman ini, saking mudahnya melapor, tingkat aduan yang masuk ke ombudsman itu naik rata-rata di atas 100%. Saking mudahnya. Itu yang saya sampaikan tadi. 2-3 tahun terakhir, laporan atau atau aduan yang banyak masuk ke ombudsman itu 90% by WA. Artinya sangat mudah. Melapor ke ombudsman itu sangat mudah. Sambil tidur, saudara bisa buat aduan. Penanganannya, penuntasannya, hasil pemeriksaannya sama aja. Mau by WA, mau datang ke kantor, mau by email, laporannya semua ditangani sesuai prosedur yang berlaku di ombudsman. Nah, karena kita permudah, itulah yang mungkin menyebabkan semua orang hari ini laporannya di ombudsman itu meningkat, semua orang ingin melapor. Itu aja. Jadi kalau disebut ribet, itu mitos itu. Iya, berarti itu mitos. Ya. Mitos. Oke, kita lanjut. Kalau kita lapor nanti bisa dipersulit lagi, mitos atau fakta, Bang? Pada pelapor-pelapor tertentu, dia akui fakta itu. Ada kita ketemu pelapor, dia sampaikan, Bang Kaper, saya ini kalau melapor atau mengadu, besok-besok saya dipersulit oleh pihak yang dia laporkan, yang diadukan tadi. Saya sebagai kepala perwakilan itu kasih sedikit perlindungan. Saya bilang, bila mana hari ini Anda buat aduan, Anda laporkan, lalu kami selesaikan, kemudian efek dari laporan Anda
Anda di kemudian hari dipersulit, Anda lapor lagi. Kita ingin tahu sejauh mana dia ingin mempersulit lagi, lapor lagi. Kalau bagi kami 2-3 kali laporan yang sama terhadap petugas yang sama, maka kami sudah layak meminta agar petugas itu diberhentikan. Meskipun kami tidak punya hak untuk memberhentikan, tapi kita akan berkomunikasi dengan pembinanya, dengan atasannya. Petugas seperti itu tidak layak untuk diberi tugas pelayanan publik. Kenapa? Karena dia anti kritik, dia anti komplain, dia anti protes. Ada masyarakat yang ngadu, dia mempersulit di kemudian hari. Yang seperti itu saya paling suka mendengarnya, supaya saya tahu petugas mana saja yang bebal atau yang bandel atau yang ingkar terhadap peraturan perundang-undangan. Kita juga ingin tahu. Kenapa? Karena mereka dibayar dan digaji untuk mempermudah, memperlancar layanan warga. Berarti kalau kita lapor nanti bisa diproses lagi, itu mitos atau fakta? Pada pelapor tentu menjadi fakta. Fakta. Tetapi jangan takut. Jangan takut lapor. Kalau sudah lapor ke ombudsman pasang badan untuk memastikan berikutnya layanan Anda tidak lagi dipersulit. Oke, Bang, sebentar Bang. Ini kebetulan di YouTube ada live chat. Di sini di mana kena lapak ko aku nak milu lah sih ko. Yo nyicip gorengan ayu tuh. Ayo pop es ada juga yo. Mohon dibahas juga Siltap perangkat desa Kabupaten Batanghari yang tunda bayar tahun 2025 selama 3 bulan belum dibayarkan. Apakah masuk dalam ranah ombudsman untuk melakukan tindakan? Ini masalah desa nih Pak. Ya, masalah penghasilan tetap. Memang kemarin kita dengar ada keluhan teman-teman perangkat desa di mana penghasilan tetap mereka belum dibayarkan. Tetapi sepengetahuan saya sampai hari ini, keluhan tersebut belum dilaporkan kalau nggak salah di ombudsman. Supaya kita mengetahui apa penyebab sesungguhnya sehingga siltap perangkat desa belum dibayarkan, saya sarankan untuk membuat laporan aduan secara resmi ke ombudsman. Nanti kita ingin cek apakah benar alasan itu dikarenakan tidak ada anggaran atau ada anggaran belum dicairkan. Kalau belum dicairkan, mengapa belum dicairkan? Atau memang ada beberapa administrasi yang belum dipersiapkan? Ini yang harus kami pastikan. Jadi kami tidak cukup juga hanya mengetahui isu, ada berita terhadap sebuah layanan yang tidak terjadi atau yang tidak dilakukan, lalu kami harus menilai itu, nggak bisa. Tetap mesti harus ada laporan atau aduan. Karena kita tidak bisa menganggap bahwa semua warga yang mengalami kendala layanan itu merasa itu sebuah kendala. Belum tentu. Menurut kita itu kendala, menurut dia Pak biasa aja. Kenapa biasa? Kami udah biasa dibeginiin. Ini kan problem. Iya. Sudah terlalu sering dikecewain nih Bang. Karena sering dikecewakan, sering mendapat penundaan, bahkan sering dicuekin. Jadi dia nggak mau lapor. Kita tanya, itu merugikan Anda, kenapa nggak lapor? Kami udah biasa, kan kacau tuh. Iya. Maka wajib harus dilapor. Makanya kemarin tuh kawan saya ada tuh Bang, dia ke pelayanan publik, dia tuh dapat senyum ida, dipersulit iyo, terus dia ngomong sama yang di depan bagian penerimaan laporannya kan, kakak jangan sakit kak, yo ayu jangan sakit yo katanya. Nah, datu ayu tuh nanyo ngapo, ndak usah sakit. Kalau ayu sakit, ndak ada yang nyakitin kami. Oke Bang, karena ini hari Senin. Ya, hari kerja, hari pertamanya setelah berakhir pekan. Kata-kata hari ini dong Bang Suami. Oke, baik. Untuk hari ini semua kita, segala situasi dan segala keadaan apapun, kita dituntut untuk bagaimana mengambil mengambil suasana senangnya di sana. Atau cari celah di mana bisa aku gembira. Meskipun Anda dalam keadaan sulit. Kenapa? Karena bila mana direspon dengan cara yang sulit, dia akan mengakar. Di hari itu Anda akan terus mengalami kesulitan. Oleh karena itu, teruslah hidup dengan cara yang riang, gembira. Kalau mengeluh, lebih baik mengadu ke ombudsman daripada dibawa tidur jadi mumet, stres sendiri gitu.
Gitu Bung Emil. Oke, jadi pokoknya kata Bang Ruswandi, nikmatilah kebahagiaanmu. Kalau ada masalah jangan lupa lapor ombudsman. Pokoknya apapun masalahnya jangan tanya-tanya lagi, langsung lapor ombudsman. Bang. Makasih banyak Bang Yo. Sip, Sudah thank ke you. warung kami hari ini Oke, Bang. makasih. Bisa kita ke warung ini lagi Bang. Yo. Oh, Kita iya. cerita lagi masalah-masalah karena memang terlalu banyak masalah yang dihadapi. Setiap Senin katanya ya? Iya, setiap Senin. Oke deh. Oke, dan pemirsa terima kasih warga Jambi yang mau tentunya bakal ngelaporkan semua masalah yang terjadi karena setiap hari banyak masalah yang kita hadapi, kami percaya itu. Tapi untuk itu berbahagialah karena ada ombudsman yang akan membantu kalian untuk mengatasi masalah-masalah dalam pelayanan publik. Terima kasih banyak sudah nonton acara ini. Sampai jumpa lagi setiap hari Senin karena ada lapor Ruswandi untuk menyelesaikan masalah warga Jambi. Terima kasih, saya Emil dan Zelita, teman-teman sekalian terima kasih. Seluruh kerabat kerja bertugas undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bye. siang, sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jambi.